Assalamualaikum, Sobat Lapak Horor. Cerita kali ini tentang makhluk halus yang menyembunyikan anak kecil. Selamat menyimak. Cerita horor ini punya pesan istimewa untuk para ibu muda ataupun ibu-ibu yang masih punya anak kecil. Untuk tidak membiarkan anak-anak kecil yang belum akil balik, terutama anak lelaki, sangat ditarget oleh makhluk halus. Terjadi waktu omku umur 5 tahun, dia seneng banget main petak umpet sama teman-temannya, tidak kenal waktu, udah masuk maghrib pun tetap ngumpet. Omku lahir tahun 1960, masih zamannya Pak Soekarno ya guys. Waktu itu mamaku, kakak omku masih berumur 10 tahunan lah. Dia saksi hidup, susah-susah cariin omku. Jadi, waktu itu udah masuk azan maghrib, omku sebut aja Om Jae, umur 5 tahunan masih main petak umpet, bareng teman sebayanya kira-kira 5 orang. Waktu itu, mereka mainnya di rumah nenekku, yang punya halaman cukup besar, banyak pohon besar juga. Pohon pepaya, pohon ceremai, pohon mangga, pohon kapas. Mereka bermain, sampai akhirnya pada ketemu semua, kecuali Om Jae. Mereka tetap cariin, sampai akhirnya mereka kelelahan. Tapi Om Jae belum ketemu juga, maka anak-anak itu pun mengadu ke mamaku, bahwa Jae belum ditemukan padahal udah keliling rumah. Akhirnya, mamaku pun ikut mencari, bahkan nenekku pun ikut mencari ke seluruh pelosok kamar, rumah dan halaman. Bahkan sampai ke kandang ternak, ikut dijadikan target. Namun, Om Jae tidak kelihatan batang hidungnya, padahal sudah mau masuk Isya. Kemudian, nenekku berinisiatif untuk menggunakan sapu lidi, dan menyuruh mamaku juga agar menggunakan sapu lidi, dalam mencari Om Jae. Mereka mengebah-gebahkan, atau memukul-mukul sapu lidi ke pohon, pintu dan ke segala arah, sambil memanggil-manggil nama Jae. Serta juga melafalkan surah Anas sebanyak-banyaknya. Nenek dan mamaku berputar-putar keliling rumah, melewati pohon-pohon besar, tanpa ada kelihatan Om Jae. Kemudian, setelah 5-6 kali keliling pohon-pohon besar, mamaku melihat anak kecil duduk terselip di antara 2 batang besar yang saling mengapit di pohon ceremai. Iya, Om Jae duduk terselip di 2 batang besar yang saling menghempit, tidak berbicara, dengan tatapan kosong, melihat ke depan. Tampaknya, Wewe Gombel sudah meletakkan Om Jae di antara 2 batang besar itu. Tidak bisa diangkat, Om Jae tidak bisa diangkat dari 2 batang besar yang saling berhimpit itu. Harus digergaji batang tersebut dengan bantuan para tetangga laki-laki. Sedangkan, kondisi Om Jae tetap membisu, dengan tatapan kosong ke arah depan, sampai batang terpotong. Setelah Om Jae dapat dikeluarkan dari himpitan 2 batang pohon besar. Kemudian, Om Jae dimandikan dengan air hangat, sembari terus diperdengarkan murotal ayat Al-Quran, surah Anas dan ayat kursi. Setelah beberapa lama mendengarkan lantunan ayat Al-Quran, Om Jae sadar dan menangis. Dan kejadian ini membawa trauma tersendiri bagi Om Jae, membuat dia kadang menjadi gagap, tidak lancar berbicara bila sedang gugup. Para tetangga bingung, tidak mungkin manusia atau Om Jae sendiri bisa masuk ke antara 2 batang besar yang saling menghimpit. Pasti makhluk halus yang taruh Om Jae di situ. Dan biasanya makhluk halus yang suka ma anak-anak itu Wewe Gombel. Jadi, jagalah anak-anak kalian,
Harus sudah di rumah dan bersiap sholat jika waktu maghrib datang.